Welcome back to my channel 69 Perception with me Mo. Ya udah pasti tahu ini pasti Mo. So hari ini seperti biasa gue mungkin agak backgroundnya berubah ya. Ada di dalam mobil karena gue lagi mau menginterview seseorang yang menurut gue itu tadi punya pakem yang berbeda, punya sudut pandang yang sedikit berbeda. Ketika kita bicara orang general itu sukanya ngomong seperti apa, menurutnya dia punya pandangan seperti apa. Nah, gue pengen dapat pandangan dari sisi yang berbeda gitu kan. Nah, dia siapa? Nah, nanti lihat aja. Kita akan coba kenalan dulu sama dia nanti ya. Kalau misalkan oke. Nah, inilah dia namanya. Tunggu. Tring. Ini dia namanya. Mana kita? Jalan. Aduh, jalan. Jadi kita mau agak-agak supaya kekinian, kita sambil jalan, kita interview Om Ado. Atau manggil apa? Om Ado cukup? Atau mau ada yang lebih keren lagi? Nama gue aslinya Ricardo. Oke. Tapi gue biasa dipanggil Ado karena menyesuaikan dengan muka. Oke. Emang artinya Ado ada muka tertentu ya? Enggak, Ado Enggak itu juga panggilan ya? kesayangan waktu kecil. Oh, Adohai. Adohai. Oke, seperti yang tadi gue bilang, gue mau mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Gue belum ngasih tahu tadi Mas ngomonginnya tentang apa gitu kan. Oke. Nah, gue mau nanya itu mengenai business from home, which is lagi eranya sekarang banyak yang ngomong work from home, school from home gitu kan. Ada mungkin learning from home gitu ya. Nah, gue pengen ngomong business from home yang menurut dari sisi pandangnya Om Ado nih gitu kan, sebagai apa ya gue bilangnya, praktisi di dunia derivatif, ya nggak? Yes. Sebagai praktisi di dunia derivatif yang bisnisnya bisa dihandle dari gadget ataupun mau pakai laptop, terserah mau yang mana gitu kan. Tapi untuk kepraktisannya mau di rumah, mau di mobil atau mau dimanapun juga bisa pakai gadget, yaitu handphone atau tablet. Oke, gue nggak mau ngomongin merek Oke. Sensor. Bisa lah nanti ada pop kalau nggak sengaja kesebut. Enggak, jadi maksudnya lu mau bisnis Mas? Derivatif nih. Oke. Kebetulan ya ayo kita belajar sekalian. Gitu dong asik. Promo dikit karena kan gue personal trainer Mas. Siapa tahu lo mau jadi murid boleh banget. Dalam arti kata ya itu tadi gue tahu lo itu memang sebenarnya banyak ngajarin orang dari yang nggak tahu sama sekali jadi yang paham artinya gitu loh. Artinya dalam hal gini, gue karena udah pernah ngobrol sama lo, gue banyak dapat masukan dari lo, jadinya gue menimbang anjir nih anak beda loh gitu kan. Buat yang nggak tahu derivatif itu perdagangan apa masih derivatif, gue coba lo terangin lagi deh biar lo kan yang lebih expert nih dalam kapasitasnya lah menurut gue. Simple. Oke. Gimana tuh? Simple ya? Ya. Simple, janji. Oke. Janji gini. Ini gue ambil ilustrasi nih. Oke. Sekarang gue tanya. Ya. Kalau lu mau investasi di emas, Oke. gimana caranya? Ya. Misal, Oke. lu punya duit 100 juta. Alright, 100 juta gue punya. Terus lu mau investasikan uang lu itu di emas. Nah, Gimana caranya? ya gue kalau nggak ke Pegadaian ya ke Antam. Oke, kalau lu ke Antam, lu ngapain? Pertama assalamualaikum. Oke. Misi Pak, saya mau beli emas Pak. Iya. Gitu kan. Oh iya Dek, mau berapa gitu. Ya udah, karena gue tadi punya 100 juta. Kalau sekarang harga emas gue nggak tahu ya harga 500.000 deh. Oke, kita anggap 500.000. Berarti gue dapet 200 gram. Oke. 200 gram anggap aja ini emasnya nih, korek gue ya Zippo ya. Oke, Anggap aja ini emasnya 200 nih. gram. Nah, jadi ceritanya lu udah beli emas nih sekarang nih. Oke, Masih simpen dong nih. Ya, Simpen nih, tuh. nah, Ya, gue antam ya kan. oke. Nah. Terus apa yang lu lakukan setelahnya? Ya gue simpen. Setelah gue simpen, kalau gue mau beli emas sebagai investasi gue gitu kan ya gue akan taruh di safe deposit box atau di rumah aja. Oke. Itu doang sih. Nah, kapan lu jual emasnya? Ya ketika ada dua pilihan. Yang pertama ketika emang gue butuh duit gitu kan, karena gue tahu emas liquid kan, gue tinggal balik ke Pegadaian atau gue balik ke Antam ataupun jual perorangan pun bisa asal kita sepakat dengan harganya gitu kan. Iya. Atau ya ketika
memang gue investasi terus ya ketika harga sudah naik gitu kan bisa 5 tahun atau 10 tahun lagi ya udah deh gitu atau gampang diwariskan. Oke, Sederhananya gitu, sederhananya gue terima dulu pendapat lu. Oke. Tapi sekarang gue lurusin. Alright. Jadi tujuan orang berinvestasi adalah mengembangkan modal. Apapun itu bentuknya, tujuan orang berinvestasi adalah mengembangkan modal. Mengembangkan modal atau capitalnya dia. Iya, kapitalnya dia. capitalnya Jadi lu tadi punya duit 100 juta. Alright. Lu beliin emas di Antam. Mm-mm. Tujuan lu adalah keuntungan. Ya pasti ujung-ujungnya pengen untung dapat duit banyak. Iya, gimana caranya biar lu untung? Ya lu tunggu harga emas itu naik di atas harga pembelian lu, betul nggak? Betul. Nah, setelah naik tentu lu jual kan? Baru lu dapat untung dari selisih harga beli harga jual. Kalau gue mau dapat untung cepat, ya. Jadi prinsip investasinya jangan lupa. Di bisnis apapun juga, termasuk di derivatif, prinsip investasinya jangan lupa. Prinsip investasi itu adalah mengembangkan uang, mengembangkan modal, capital untuk meraih keuntungan. Oke. Nah, tadi lu bilang kalau lu lagi butuh, terus lu jual dan pada saat lu jual harga emas ada di bawah harga beli lu, Rugi. Lu kan rugi. Pasti dong. Nah, itu yang bikin rugi orangnya atau prinsip investasinya? Orangnya. Karena guanya yang menjual butuh. Maka harus dipahamin bahwa yang namanya investasi itu pasti untung. Cuman ketika nggak jadi untung, itu bukan kesalahan prinsip investasi, kesalahan manusianya. Bisa jadi gini, gua kasih contoh. Lu punya duit 100 juta, itu duit lu semuanya. Lu nggak punya cadangan lagi kan? Terus lu beliin emas. Ketika besok anak lu minta SPP atau bini lu minta uang belanja, lu kan udah berbentuk emas tadi tuh. Iya. Katakanlah gue pakai 10 gram tadi gitu. Kan nggak mungkin juga lu bilang sama istri lu, ntar ya mah uang belanjanya kalau harga emas sudah naik, gue jual dulu baru gue kasih uang belanja, kan nggak mungkin. Maka harus ada manajemen keuangan. Kalau kita mau berinvestasi. Kita harus ada manajemen keuangan. Kita punya modal total capital berapa, yang kita investasikan berapa, sisanya untuk cadangan kebutuhan sambil menunggu harga instrumen itu bergerak naik dan kita meraih profit. Nah, yang banyaknya orang ketika dia berinvestasi dia nggak punya perhitungan seperti itu sehingga endingnya dia rugi karena dikejar kebutuhan. Jadi dia harus menjual dalam posisi rugi karena dikejar kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kita balik ke Antam tadi deh. Kalau lu mau investasi emas di Antam, investasi uang menggunakan emas di Antam, lu ke Antam lu beli emas, betul nggak? Iya, betul. Nah, emasnya lu tahan, lu tunggu sampai harga emas di Antam tuh naik. Lu tontonin deh tuh berita setiap hari. Iya, oke. Hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua, belum naik-naik, masih lu tunggu. Nah, jadi itu nggak akan rugi. Kenapa? Sekalipun harganya turun, misalnya lu beli 500.000. Ya kalau emas fisik iya. Iya, misalnya lu beli harga 500.000, terus harganya turun. Pertanyaan gua rugi apa enggak? Ya pada saat belum gue jual gue nggak rugi dong. Iya, karena emasnya masih di tangan lo kan. Masih di tangan gue. Terus kalau kita alih-alih gini, kalau harga emas sudah naik dan ternyata sudah lu jual, misalnya naiknya ke 600.000, berarti lu untung per gram 100.000 dikali 200 gram. 200 gram. Oke. Nah, jadi proses investasinya kalau di Antam pakai fisik, lu beli emas, lu ke Antam. Lu tukerin duit lu 100 juta dengan 200 gram emas di Antam di harga 500.000 kan, seperti itu. Nah, ketika harganya naik, lu ke Antam lagi bawa emasnya, lu tukerin duit. Iya. Lu dapat selisih. Lu jual lah gitu. Lu jual. Nah, kalau di derivatif ini gampangnya begini. Di derivatif, lu punya duit, lu kasih dulu ke Antam, lu deposit 100 juta. Oh, duitnya ya? Gue nggak ngambil si emasnya nih. Iya, lu deposit dulu duitnya ke Antam 100 juta. Nah, ketika lu lihat di berita atau dari informasi apapun, entah koran, entah apa, lu lihat harga emas itu di 500.000 dan lu mau memutuskan untuk berinvestasi di Antam, lu tinggal telepon Antamnya. Contohnya gini, lu ngomong, "Tam, duit gue yang 100 juta, tukerin emas." Sekarang di harga 500.000 kan lu dapet tuh 200 gram. Nah, terus lu nunggu lagi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ketika harga emasnya sudah naik ke 600.000, lu telepon lagi Antamnya. Tam, emas gue
yang 200 gram gue jual ya di harga 600.000, kan sama aja lu dapat untung 100.000 per gram. Iya betul. Nah, ketika lu jual lu dapat 120 juta dong, ya kan? Iya, 20 juta profit. 20 juta profit kan? Kali Ya, 100. oke, lu dapat 20 juta profit. Iya. Terus lu kontak Antamnya lagi, Tam, yang 20 jutanya gue withdrawal deh, 100 jutanya tinggalin lagi di Antam. Nggak taunya harga emas turun lagi. Lu beli lagi, lu kontak lagi Antam. Nah, itulah derivatif. Jadi lu kontak Antam. Jadi kalau kita komparasikan, kalau kita main fisik, kita harus ke Antam, kita beli atau ke merchant-merchant yang menjual emas batangan. Nah, lu beli saat harganya naik, lu mau untung, lu datang, lu jual. Jadi ada proses di situ, ada waktu, ada energi, ada biaya, ada bensin, dan ada ya macam-macam. Anyway, cost operationalnya ada lah. Oke, tapi kalau di derivatif nggak ada. Lu deposit. Nah, kalau dulu itu sistemnya telepon. Sekarang ada aplikasinya di handphone. Lu tinggal klik buy, klik sell, klik buy, klik sell. Nah, ketika lu profit, lu WD. Dan di derivatif ini instrumennya bukan cuma emas. Instrumennya ada minyak, ada perak, ada palladium, ada valuta asing, dan ada banyak-banyak. Jadi kalau di Antam tadi kan instrumennya cuma Antam doang ya. Karena Antam kan emas doang. Ya, karena Antam kan tambang. Sebenarnya sih tambang, semua tambang. Ya, karena Antam kan nggak mungkin jualan cabai, men. Tapi kalau di derivatif ini, instrumennya banyak. Jadi kita bisa milih, kita sistem. Jadi yang harus diperhatikan sama teman-teman, sistemnya. Kalau sistemnya, kalau di konvensional kita bawa duit, kita beli barangnya, kita tahan barangnya, harganya naik, kita bawa barangnya lagi, kita jual. Iya, sistem konvensional lah gitu ya. Kalau di derivatif, kita deposit dulu, kita kontak, kita beli, baru ketika dia naik, kita kontak, kita jual, ada profit, kita withdrawal, baik untungnya aja maupun sama modal-modal sekalipun bisa. Besok didepositin lagi, dagang lagi. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang mau punya usaha. Contohnya gini, punya usaha yang nilainya sama dengan usaha konvensional, tapi teman-teman maunya di rumah aja tanpa perlu ada kos operasional untuk bayar karyawan, sewa tempat, dan yang lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang kayak perdagangan alternatif dong. Iya, memang ini alternatif. Jadi kalau dulu orang jual beli emas itu banyak rampok. Agak gue cut dulu dikit. Ngomong-ngomong, bagi yang pernah dengar perdagangan alternatif, kayaknya ada sedikit stigma buruk juga sih, tapi kalau alternatif enggak, Mas. Sorry, kalau alternatif enggak. Tapi kalau kan gini, kita kan instrumennya tadi kan di derivatif ini instrumennya ada emas, ada oil, ada falas, wheat, juga kopi lah, teh segala macam semua. Falas atau forex. Nah, banyak orang salah kaprah, orang mengira ini bisnis forex, padahal enggak, ini bisnis derivatif, cuman instrumennya pakai forex. Menggunakan currencies ya. Iya, currency. Jadi ibaratnya gini, teman-teman, kalau gue jelasin lagi. Kalau teman-teman enggak teman-teman deh. Mas Santo aja kali ya. Kan gini, Mas. Lu punya duit 100. Lo manggil gue siapa? Lu punya duit 100 juta. Mas Mo. 100 juta lu mau investasi di dolar. Alright. Ternyata USD IDR atau dolar harganya sekarang berbanding rupiah 12.000 misalkan. Ya, lu 100 juta. Kalau lu mau investasikan di dolar, berarti 100 juta dibagi 12.000 kan, lu dapatnya berapa dolar kan? Anggap aja 120 juta supaya bisa jadi 12.000. 10.000 dolar ya. Gitu dong ya. Nah, jadi lu ke changer dong. Gue beli itu, gue tuker duit gue, rupiah gue ke dolar. Iya. Nah, tiba-tiba entah ada kejadian apa, dolar harganya naik ke 14.000. Berarti kan lu harus bawa dolar lu lagi yang fisik ini ke bank atau ke changer, lu tukerin ke rupiah lagi kan, maka lu dapat untung kan. Nah, kalau di derivatif enggak. Di derivatif lu depositin 120 juta, rupiah di harga 12.000, lu telepon tuh. Si telepon. Banknya. Halo, Bang. Tadi katanya ada aplikasi. Iya, enggak. Simulasi ya, simulasi. Simulasi lagi. Halo, Bang. Iya, saya mau tukerin uang saya 120 juta bentuk dolar. Itu direkam, dicatat sama dia. Dulu namanya Dealing Codes. Dealing Codes, yes. Dealing Codes. Nah, sekarang udah ada aplikasi untuk bertransaksi itu. Namanya umumnya dipakai orang adalah MetaTrader.
Ya, betul. Jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman mau punya usaha yang nilainya seperti usaha di sektor real, puluhan ratusan juta mungkin miliaran, tapi nggak mau ada operasional Kos. karyawan, sewa tempat, ditambah lagi persaingan kan makin parah nih sekarang. Bahkan sampai ada yang naburin tanah kuburan tuh biar sepi kan. Kalau ini nggak bisa, kalau di derivatif itu nggak bisa. Iya, karena sistemnya benar-benar online semua ya. Iya. Oke, anyway, ini untuk pertama kali untuk session yang di video ini, soalnya gue bener-bener butuh tadi. Ya sebenarnya terus terang gue juga bukan yang baru ya di dunia derivatif, tapi sengaja gue pilih dia karena penerangannya atau memberikan info dengan analoginya itu di luar yang lain-lain. Karena kalau mungkin teman-teman semua pada ada yang ditawarin sama istilah kata broker ya. Nah, itu kita bahas di video berikutnya nih. Ya kan? Ditawarin broker, wah Pak, investasi emas atau nggak di forex ini Pak, wah melonjak dengan oil sekarang, oil gitu kan. Oil lagi mantap sekarang. Oil segala macam. Tahan dulu. Kita ada di session berikutnya soalnya nih. Jadi kalau mau bisa diulang-ulang video ini supaya denger penjelasannya derivatif itu seperti apa dari sisi Mr. Ado. Nah, bisa diulang lagi, didengerin lagi pelan-pelan. Gue yakin pasti lebih bisa masuk ke otak. Satu lagi geng. Jadi kalau di luaran ada yang bilang trading forex, trading online, trading forex online. Oke. Itu sebenarnya forexnya itu instrumen. Forex adalah instrumen ya. Itu instrumen yang digunakan sebagai acuan tadi. Ya. Nah, sementara bisnisnya sendiri namanya bisnis derivatif. Mungkin ini masih tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang tahunya main game ya. Tapi kalau Anda sudah tahu, ya oke. Jadi itu. Gua close dulu untuk yang sesi keterangan. Sorry, gak apa. Gua close dulu untuk yang sesi sekarang ini, yaitu mengenai keterangan derivatif, dan di berikutnya gue akan buat lagi. Mas Ado, enaknya pakai derivatif yang mana sih? Oke, mungkin lebih tepatnya gini kalau gue lurusin ya. Mungkin yang lo maksud adalah jenis-jenis perdagangan derivatif. Nah, kalau salah ya gue minta maaf deh. Iya kan? Jadi dalam kapasitasnya dia bisa lebih ngomong daripada gue kan untuk masalah detailnya seperti itu. Nah, jangan lupa ikutin terus, follow and subscribe. Iya lah. Oke. Kalau mau dapat duit. Oke, see you in my next video. So kita akan lanjut lagi di next video berikutnya supaya nggak jauh-jauh juga, durasinya 15 menit, tapi ini agak lebih. It's okay, nggak apa-apa. Oke, see you guys. My name is Mo, 69 Perception. Well, selalu dari video-video yang lain gue selalu bilang untuk penutupannya adalah ngeselin sih, tapi fakta loh. Oke, I see you guys. Di swab dulu nggak apa-apa, nanti kan bisa nanti kan bisa di